Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi landasan atau dasar teologis dari misi kontekstual di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama sudah selesai, berharap itu menjadi satu dasar yang kokoh dan kuat bagi kita untuk mengerjakan misi Tuhan di dunia ini. Jadi misi itu sudah mulai dari masa penciptaan, ya, misi Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menunjukkan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, lagi Allah Tuhan dalam perjanjian lama yang mengabarkan Injil, melanjutkan karya penyelamatannya melalui siapa? Melalui anaknya. Ya, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan oleh gerejanya dengan kuasa Roh Kudus. Ya, tadi setelah Yesus naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus sesuai dengan janjinya pada saat masih ada di tengah-tengah dunia ini atau di tengah-tengah para muridnya, mengatakan bahwa dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara percaya dan akan mengutus Roh Kudus, dan itu sudah terjadi, sudah diutus. Maka lahirnya gereja itu atas dasar siapa? Atas dasar yaitu saat pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan saat itu juga gereja lahir. Nah, gereja lahir. Dan gereja yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai penjuru selamat, orang yang sudah bertobat, itu yang disebut sebagai gereja. Silakan nanti dibaca itu dalam 1 Korintus 1, ya. Yang 1, ya, kalau kita perhatikan di sana, itulah gereja. Orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan pada terang yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Jadi itu. Jadi setiap orang yang sudah percaya menerima sebagai penjuru selamat, nah itu adalah disebut sebagai gereja yang hidup. Nah, setiap orang yang percaya itu tentunya didiami tinggal Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang menuntun orang percaya untuk pergi memberitakan Injil. Ya, selain mengerti Injil, menerima Injil, dan juga pergi untuk memberitakan Injil, lakukan misi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, baik. Sepertinya kita perhatikan lagi seperti yang diamati oleh John Stott, dikatakan begini. Ya, John Stott di sini mengatakan ini tema mengenai pekebaran Injil yang semakin meningkat, ya, dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama sehingga meningkat terus dalam perjanjian baru. Apa dikatakannya? Bahwa misi pertama adalah milik Allah. Misi pertama adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengutus nabi-nabinya. Tuh, ya. Tadi itu sudah dijelaskan, ya, dalam perjanjian lama, ya, di sesi yang pertama, ya, sesi sebelumnya, ya. Nah, kemudian setelah itu misi itu juga dilanjutkan oleh Tuhan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak tunggal yang diutus ke tengah-tengah bangsa ini. Lalu setelah Yesus naik ke surga, sesuai dengan janjinya dilanjutkan oleh siapa? Roh Kudus, yaitu rohnya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini masih Roh Kudus yang bekerja untuk melakukan misi Tuhan melalui para gerejanya atau umat Tuhan, ya. Jadi dari antara misi-misi ini, misi anak Allah merupakan pusat, ya. Karena misi anak Allah merupakan puncak dari pelayanan nabi-nabi, dan dalam misi itu tercakup pengutusan Roh Kudus sebagai apa? Sebagai klimaksnya. Jadi apa yang diberitakan oleh para nabi sebenarnya ini berpusat kepada berita tentang anak Allah, berita tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan yang dikerjakan, ya, melalui pribadi Yesus Kristus, yaitu misi itu yang sudah dinyatakan, misi Tuhan, dan dilanjutkan oleh pengutusan Roh Kudus tengah-tengah dunia ini menjadi klimaksnya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan yang lagi, berita perjanjian baru adalah bahwa Allah dalam perjanjian lama yang mengabarkan Injil itu telah datang. Jadi Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama pada saat mulai mencipta, ya, bumi dan segala isinya, kemudian meneruskannya kepada Adam dan keturunannya, dan juga memilih memanggil para nabi, ya, para nabi yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil Tuhan lalu diutus oleh Tuhan, ya, yaitu mengabarkan tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan, ya, tentang kedatangan Tuhan yang telah dinyatakan
ya di dalam pribadi yang agung yang mulia siapa itu? Yesus Kristus. Dia rupa seorang manusia, ya, sehingga ia dapat memberikan keselamatan kepada ciptaan yang dahulu memilih untuk tidak taat kepadanya. Jadi dulu manusia setelah jatuh dalam dosa memilih tidak taat kepada Tuhan, tapi setelah ya dinyatakan kedatangan Tuhan berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus, nah, itu mulai ya banyak yang mengenal Tuhan yang sesungguhnya yang benar dalam Yesus dan percaya sampai hari ini. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, kepada yang menerima keselamatan dari penebusan ilahi yang diutus oleh Tuhan, diberikan satu tugas untuk mengabarkan berita itu ke seluruh dunia, yaitu berita tentang kedatangan Kristus, berita tentang Kristus yang adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia itu diteruskan ya pada gerejanya atau orang-orang percaya. Nah, nanti kita perhatikan misi dalam Perjanjian Baru disebut sebagai bersifat ya sentrifugal, ya sentrifugal. Artinya apa? Dari pusat keluar. Ya, kalau Perjanjian Lama tadi ya kalau kita lihat dari bangsa Israel ke pusat, gitu ya. Nah, karena perhatikan nih, sekarang dari dikatakan dari pusat keluar, yang berarti apa? Bahwa dari gereja atau dari Israel kabar keselamatan akan disampaikan kepada mana? Kepada siapa? Kepada semua suku-suku bangsa, kepada semua suku-suku bangsa. Oke. Nah, jadi tidak ada keselamatan tanpa penderitaan Kristus. Inilah berita yang harus disampaikan, yang diberitakan ya, itu dikobarkan bahwa tidak ada keselamatan tanpa penderitaan Yesus. Ini misi utama, ya. Jadi semua ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang bersedia menjadi korban bagi umat manusia yang berdosa. Jadi korban yang sempurna. Jadi tidak lagi korban setelah Yesus telah memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Tidak perlu lagi korban seperti yang dilakukan oleh umat Israel, umat Tuhan di masa Perjanjian Lama mempersembahkan ya binatang atau anak domba yang tidak bercacat celah. Itu tidak perlu lagi sekarang ini. Mengapa? Karena itu semua gambaran dan sudah digenapi, disempurnakan dengan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ya, oke. Nah, misi sedunia adalah apa? Kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus terlibat dalam mengambil dalam pekerjaan misi. Jadi misi itu adalah misi sedunia. Itu kehendak Tuhan. Nah, karena itu setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus terlibat di dalam mengambil pekerjaan misi. Bagi kita adalah mahasiswa pasca sarjana yang adalah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya kita sudah paham ini. Jangan sampai gereja atau hamba Tuhan kehilangan misi utamanya. Ya, misi utamanya adalah kita dipanggil adalah untuk apa? Untuk terlibat di dalam misi pekerjaan Tuhan selagi masih ada kesempatan. Oke. Nah, misi itu sangat kita kenal dengan amanat agung ya, perintah amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amanat yang diberikan Tuhan Yesus ya untuk untuk apa? Untuk memuridkan segala bangsa, ya, dan ini harus terjadi sampai akhir zaman. Ya, harus dikerjakan, dilakukan sampai akhir zaman. Apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita sebagai orang percaya adalah yaitu apa? Memberitakan Injil kepada setiap suku, setiap bahasa, kaum dan bangsa di dunia ini. Dalam konteks Indonesia, ya, suku-suku Indonesia itu sangat banyak sekali. Masih banyak suku-suku di Indonesia ini yang belum terjangkau dengan Injil, terutama di daerah Papua, di Jawa Barat, ya, atau daerah-daerah yang lain, ya, nah, yang masih daerah-daerah primitif, masih penyembahan pemahaman kepada panteisme, ya, yang membuat segala sesuatu dalam segala sesuatu ada Allah dan segala sesuatu adalah Allah. Nah ini mereka perlu mendengarkan berita Injil. Bagaimana kita sebagai misioner ataupun penginjil akan masuk ke daerah-daerah itu, tentunya kita harus misi utamanya kita adalah penyelamatan jiwa-jiwa ini
memberitakan Injil dengan apa? Dengan kontekstual, sesuai dengan konteks supaya kita diterima. Injil pun bisa didengar dengan kuasa Roh Kudus bekerja. Mereka bukan saja mendengar, mengenal, tapi mereka juga bertobat. Nah, itulah kehendak Tuhan. Jadi, nah kita perhatikan, ya. Jadi Injil itu harus sampaikan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi berarti semua manusia di dunia ini harus mendengarkan Injil. Maka itulah kesudahan dari segala sesuatu. Maka Yesus akan datang. Ya? Yang kedua kali. Jadi amanat agung ini merupakan tugas inti dari misi. Ya, sekali lagi amanat agung merupakan tugas inti dari misi, yaitu menjadikan murid dari segala suku bangsa. Menjadi murid siapa? Menjadi murid Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dari fokus inti misi yaitu apa? Menjadikan murid. Menjadikan murid akan apa? Melibatkan dan akan menggerakkan umat Allah untuk pergi sebagai proses pelaksanaan strategi dan taat kepada Tuhan yang di mana Tuhan mau supaya Injil terus diberitakan. Ya. Nah, itu. Bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, ada proses yang lain yang harus dilakukan adalah yaitu baptisan sebagai proses yang disebut sebagai proses inkorporasi ya ke dalam wadah umat Tuhan untuk diteguhkan menjadi anggota gereja. Dan dia sebagai proses konseptualisasi yang menunjang pemahaman, perubahan pendewasaan hidup serta perubahan umat Tuhan, ya umat Tuhan. Nah, inilah misi menurut kitab Matius. Kita lanjutkan misi berdasarkan Injil Matius ini, ya masih banyak harus kita pahami. Apa sih tugas kita sebagai murid-murid ataupun sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil untuk mengerjakan misi. Ya, akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.